Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat Bapak Yoyo Amiruddin, serta teman-teman mata kuliah inovasi pendidikan yang sangat kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah inovasi pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kelompok kami yang berjudul Inovasi Kurikulum, guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Yoyo Amiruddin selaku dosen mata kuliah inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8, yakni saya, Amelia Mirnasari, serta rekan-rekan saya, yakni Siti Rofiatul Laila, Nakia Salsabila, dan Vina Faradina Ramadhani. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang pertama yakni inovasi berbasis kompetensi akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni sebagai berikut. A. Inovasi berbasis kompetensi. Kompetensi dapat diartikan suatu kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang pada situasi yang baru. Sedangkan kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik utama yaitu yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai siswa. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Yang selanjutnya adalah inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan bahan dan objek kajian, kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Berdasarkan karakteristik kurikulum berbasis masyarakat, maka pada hakikatnya karakteristik tersebut dapat dijadikan menjadi beberapa karakteristik lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum bersifat realistik karena hal-hal yang dipelajari bersumber dari kehidupan yang nyata. Yang kedua, kurikulum menumbuhkan kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat karena sekolah masuk dalam masyarakat dan masyarakat masuk dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, kurikulum berbasis masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk belajar secara aktif, penuh kreativitas yang telah dianjurkan oleh teori belajar modern. Yang keempat, prosedur pembelajaran memberdayakan semua metode dan teknik pembelajaran secara sistematis dan bervariasi. Yang kelima, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang ini. Baik, selanjutnya yakni kurikulum berbasis masyarakat memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan, antara lain yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, maupun manajerial. Ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Keempat, ada motivasi kepada sekolah, khusus kepala sekolah dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari, dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara klasikal aktif menggali bab, menemukan konsep dan prinsip-prinsip secara holistik, bermakna, dan otentik. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen
maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan agar proses belajar terarah ke tercapaian tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen-komponen masukan, proses, dan produk secara seimbang dan setara. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama komponen lulusan, yang kedua komponen metode, yang ketiga komponen evaluasi, yang keempat komponen balikan, dan yang kelima komponen masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.